Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah konsep yang membagi pasar menjadi kelompok-kelompok klien karena adanya perbedaan dalam beberapa hal, seperti perbedaan dalam segi keinginan, sumber daya, sifat, dan kebiasaan mereka. Tujuannya untuk meneliti segmentasi mana yang mempunyai peluang pasar terbaik. Segmentasi pasar dibagi menjadi 4 variabel, diantaranya segmentasi geografis, yakni membedakan tingkat suatu daerah seperti negara, provinsi, kabupaten, kota, ataupun kompleks pemukiman. Ada juga segmentasi demografis, yakni pembagian pasar berdasarkan usia, gender, pendidikan, dan agama. Selanjutnya segmentasi psikografis, pembagian pasar berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, dan karakteristik kepribadian. Dan yang terakhir ada segmentasi perilaku, pembagian pasar berdasarkan pengetahuan, sikap, pemakaian, dan respon mereka atas suatu barang. Untuk apa perusahaan melakukan segmentasi pasar? Walaupun segmentasi pasar pada prinsipnya adalah mengelompokkan pasar, tetapi dalam proses tersebut perusahaan juga mempelajari profil setiap segmen. Jadi manfaatnya adalah perusahaan lebih memahami karakteristik pasar tersebut. Konsep indikator kepuasan konsumen ada 4, yaitu kepuasan atas kinerja produk inti, puas atas kinerja atribut produk periferal, puas atas manfaat produknya, puas akan mutu produknya. Hubungan antara segmentasi pasar dan kepuasan konsumen. Menurut Philip Kotler dalam bukunya Principles of Marketing, kepuasan konsumen adalah hasil yang dirasakan oleh pembeli atas kinerja sebuah perusahaan yang sesuai dengan harapannya. Kepercayaan konsumen merupakan hal yang ingin didapat setiap perusahaan dari para konsumennya. Biasanya, konsumen akan melakukan evaluasi setelah pembelian yang terdiri dari 2 hal, yaitu kepuasan dan ketidakpuasan terhadap produk atau jasa. Ketidakpuasan konsumen akan menyebabkan konsumen berpindah atau tidak melakukan pembelian kembali terhadap brand yang sama, tetapi konsumen akan berpindah ke brand lain. Sebaliknya, konsumen yang memperoleh kepuasan terhadap brand yang dibeli, maka akan melakukan pembelian kembali di lain waktu. Pasar persaingan sempurna. Jenis pasar persaingan sempurna terjadi ketika jumlah produsen sangat banyak sekali dengan memproduksi produk yang sejenis dan mirip dengan jumlah konsumen yang banyak. Contohnya adalah seperti beras, gandum, batu bara, kentang, dan lain-lain. Pasar monopolistik. Struktur pasar monopolistik terjadi manakala jumlah produsen atau penjual banyak dengan produk yang serupa atau sejenis. Namun, di mana konsumen produk tersebut berbeda-beda antara produsen yang satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah makanan ringan, snack, nasi goreng, pulpen, buku, dan sebagainya. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk persaingan pasar yang didominasi oleh beberapa produsen atau penjual dalam satu wilayah area. Contoh industri yang termasuk oligopoli. Industri semen di Indonesia, industri mobil di Amerika Serikat, dan sebagainya. Pasar monopoli. Pasar monopoli akan terjadi jika di dalam pasar konsumen hanya terdiri dari satu produsen atau penjual. Contohnya seperti Microsoft Windows, perusahaan listrik negara atau bisa disebut PLN, perusahaan kereta api, Perumka, dan lain sebagainya. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.